Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita lanjut lagi ke materi SNR yang batch ketiga. Oke, sekalian di sini bonus tambahannya. Di sini saya akan mempraktekkan ke kalian cara saya melakukan analisa di market ketika kita baru pertama kali open di market ya, ataupun open analisa, baik itu analisa apapun itu ya. Di sini saya akan menunjukkan sebagian besar korelasi analisa kita dan bagaimana caranya kita analisa menggunakan SNR yang saya maksud tersebut di part yang ketiga untuk VIP dan expert. Oke, pertama-tama di sini seperti biasa ketika kita mau analisa, pastinya di sini kita melihat time frame terbesarnya terlebih dahulu ya. Tipikal saya apa? Tipikal saya adalah seorang intraday dan scalper, jadi saya nggak usah muluk-muluk dan paling mentok saya hanya membuka time frame 1 jam saja. Ya, kenapa demikian? Ya, 1 jam tersebut cukup untuk saya jadikan patokan ketika saya melihat pandangan saya ketika market ini bergerak ya. Yang pertama-tama kita harus tahu juga ya, XAU itu market yang volatilitasnya cukup luar biasa ya. Maksudnya ya berbeda ya. XAU itu berbeda dari yang lainnya, yang dimana XAU ini mempunyai karakteristik sendiri ketika kita melakukan open posisi ya. Akan ada trigger-trigger besar ketika kita melakukan trading di XAU ini sebenarnya ya. Ya balik lagi ke diri masing-masing. Intinya trading apapun itu kita memerlukan analisa terlebih dahulu untuk kita melakukan eksekusinya, untuk kita trading dan mendapatkan uangnya ya. Tetap gunakan mode manajemen yang tepat dan bikin plan to plan yang benar ya, seperti yang saya sering bilang ke kalian semuanya, bahwasannya nggak akan pernah ada tipikal pelaku pasar modal yang nggak memiliki plan ataupun tujuannya ya. Baik itu full margin, baik itu semuanya punya risk aturannya masing-masing ya. Yang penting jangan sampai kita gak punya plan sama sekali ya. Saya pun sama, saya juga ada full margin, tapi saya mempunyai plan juga ya. Dan full margin saya tidak setiap hari pastinya. Kita harus membangun pondasi-pondasi pola pikir ataupun mindset terlebih dahulu sebelum kita melakukan analisa pada market ya. Jadi langsung aja di sini kita udah memasuki di trading view ya, khususnya XAUUSD ya. Ntar saya hapus dulu ini biar nggak berantakan. Oke, yang tadi saya bilang saya cukup menggunakan time frame 1 jam untuk mengetahui market ini kemana secara time frame besarnya ya. Dominan rata-rata tren yang saat ini. Oke, tapi saya nggak mau menjelaskan yang saat ini deh. Kita menjelaskan ke market yang belum jadi aja ya. Kalau market yang udah jadi seperti ini kayaknya nggak enak gitu ya, biar kita dapat trigger aksinya gitu ya. Oke, pertama-tama di sini saya reply dulu ke belakang. Sering kali kita melakukan seperti ini untuk jadikan ini adalah ujian backtest kita ya. Oke, market seperti ini kita lihat ya secara time frame 1 jamnya. Ketika market pada saat ini seperti ini, saya hanya tarik ya, dan saya hanya melihat ini sudah jelas banget uptrend ya. Kita menggunakan kanal line di trading view ini jelas banget uptrend yang cukup menarik ya. Ketika tren tersebut break dari line ataupun resisten sebelumnya ataupun RBS di sini, dia melakukan pullback sebentar ya. Sering saya bilang pullback itu nggak sampai nggak sampai ke sini ya. Ini masuknya retracement. Kalau ke sini pullback itu di atas ataupun sepertengahan pas dia breakoutnya saja ya. Jadi di sini kita bisa melakukan countingnya seperti ini ya. Ini RBS-nya dan terbang ya. Ketika dia terbang tersebut, nah ini mana menjadi landasannya? Kita cari titik dia menjadi tolakan retracement-nya baru. Jadi neckline yang ketika dia breakout ini kita jadikan low di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan algoritma Fibonacci untuk menarik price action-nya, tarik dari low ke sini sampai ke high sini ya, untuk mendapatkan titik point entry yang maksimal. Nah, biasa sering digunakan adalah 618 sampai 382 pada angka golden ratio Fibonacci ya. Sama aja kalau kita menarik dari sini ke sini, sama aja ya. Ini kita pentingkan ya. Ini adalah golden ratio secara keseluruhan besar pada struktur market yang ada. Ketika strukturnya seperti ini adalah tolakan kita. Ketika dia masuk ke sini lagi, ini udah beda ceritanya ya. Jadi titik akhirnya adalah di zona yang terakhir ini. Nah, kita marking seperti ini dan dia katanya langsung respeksi di sini. Ini masih menjadi struktur bullishnya ya. Ketika dia naik, turun, naik lagi ke atas. Nah, seperti itu. Ketika dia break lagi, kita bisa melakukan lagi. Ketika dia break lagi di mana? Kita mengukur lagi retracement-nya di mana. Kita tarik sekarang dari low yang ini ke high di sini. Nah, ke high di sini. Nah, dia break dan tapi nggak memasuki ya, nggak memasuki tolakan golden ratio-nya. Nah, sebenarnya
saya punya dua cara kalau seperti ini. Biasa yang sering saya lakukan, kita menarik Fibonacci dari low ke high yang di sini. Sebenarnya kita bisa menjadikan point entry RBS ini menjadi support terdekatnya. Ya, jadi ketika ini sudah menjadi RBS dan kita buka di low time frame-nya saja. Kita marking di sini dan kita buka low time frame. Kira-kira di mana pas dia ada perlawanan dari bearish. Nah, di sini nggak taunya. Oke. Nah, dari sini ke sini kalian bisa menarik Fibonacci ya dari high yang di sini ke low di sini. Yang kalian pentingkan adalah bilangan 618 maupun semuanya. Nah, di sini disebutnya buy extreme lah ya. Buy extreme secara struktur market untuk langkah awalnya. Karena ketika market ini retrace, jadi gini, saya sering bilang, kalau kita narik dari sini ke sini, dari sini ke sini, anggaplah ini kan positioningnya kan RBS. Beda ceritanya kalau dia baru menjadikan RBS ini awalannya. Kadang seringkali bilang orang-orang, nah kalau kita menggunakan market uptrend seperti ini, kita bisa tarik dari low yang ini ke high yang misalnya di sini, dan kita bisa entry di sini. Memang ini awalannya, karena nggak ada pondasi yang di dekat area sini mendekati rasio tersebut. Anggaplah seperti ini. Kalau seperti ini, kita beranggapnya narik dari low yang ini ke sini lagi. Kita melihat ada 382 di sini menjadikan aksi, berarti kan ini kan RBS titiknya ya. Nah, di sini. Terus dimasuk ke 618, berarti udah bukan RBS lagi ataupun udah nggak pullback lagi. Ini memasuki point retracement, yang dimana retracement tersebut kalau tren ini ke kanan, dia akan melewati kanal lain ini dan ciri-cirinya akan jadi bearish ya kan. Di situ kita akan jadi bingung ya. Kalau kita trading menggunakan struktur market, ya ketika marketnya lagi uptrend seperti ini, saya cuma perlu satu. Saya hanya melihat rally pertamanya di mana. Oh, di sini satu. Ya, ini adalah primary. Ya, disebutnya primary. Ya, primary. Ya, apa itu saya nggak ngerti ya. Bentar. Nah, di sini adalah primary dia, retracement awalnya dia, baru naiknya lagi. Nah, skala pas dia naik lagi di sini kita bukan menghitung primary, tapi kita ngitungnya secondary. Ketika ada primary, pasti ada secondary. Ya, sekunderinya ini kita lihat, sekunderinya ini nggak akan melebihi ataupun sama seperti primary awal. Ya, ketika dia primary, secondary awal ini besar. Tapi ketika dia naik lagi, sekunderinya nggak bisa juga nggak terlalu besar. Jadi nggak selalu sama. Nah, saya sering kali seperti itu. Nah, saran saya ketika kita melakukan seperti ini, kita bingung kan marking dari mana, sedangkan ini low-nya di sini. Nah, ini fokus ke low-nya di sini. Kita cari low terdekatnya lagi. Ataupun ketika dia membentuk low ini, ada gak kira-kira area base yang sudah dilawan ataupun sudah direspeksi. Maksudnya yang sudah direspeksi itu ketika dia naik ke atas dan ke bawah, ini kan menjadi tolakan support ya. Ini kan adalah support utamanya yang direspek dari 382 tadi. Dia naik ke atas. Nah, sebelum terjadinya break, dia membentuk area seperti ini. Apapun kuncinya, ketika ada high terdekat di sini dan dia telah terespeksi, ini adalah support terdekat. Yang sering saya bilang di YouTube ya, mungkin boleh buka YouTube saya ya. Support maupun resisten itu nggak akan harus ngejar lebih dulu yang jauhnya. Misalnya di sini, oh ini ada support berarti ngejar ke sini dulu, orang harusnya turun ke sini dulu. Nggak gitu juga ya. Begitupun resisten, oh ini ada resisten, ngejar langsung ke sini. Nggak gitu juga. Ini ada resisten dan dia terespeksi dan naik lagi. Dan di sini nggak ada respeksi nih malah, melainkan dia naik langsung ke atas. Ya, berarti di sini kita bisa menjadikan lows ini sebagai area kayak level utamanya dia ataupun terdekatnya dia. Nah, yang sering saya lakukan ketika market ini berhenti di sini nih misalnya ya. Nah, saya tarik dari yang ini ke sini untuk menjadikan penglihatan saya terdekatnya. Nah, gak taunya benar. Di sini ada level yang di-respect sama dia. Nah, ini cara saya menggunakan SNR, menggunakan Fibonacci. Cukup Fibonacci aja sebenarnya kalau kita menggunakan SNR. Yang penting kita tahu validasinya di mana dan kita nariknya seperti apa. Ketika di sini kita bisa instruksi buy posisi. Ya, beda halnya kalau kita nariknya dari sini. Kok beda bang? Nariknya nggak dari sini. Saya tadi coba diulangi lagi nanti video ini. Saya bilang ini primary, secondary, ya. Terus primary ini bukan primary. Tren keduanya ini bukan primary, ya. Primary ini awalan tren ketika dia sudah terbentuk, jadi dan dia melakukan secondary ataupun retracement sebentar dan nah ini masuknya secondary, pullback reaksi disebutnya. Ya, apa bedanya bang? Sama aja sebenarnya, secondary dan pullback itu sama aja. Cuma bahasa Inggris aja disebutnya, ya. Kecuali retracement. Retracement itu ketika kita narik dari sini, ya dari sini ke sini, dan dia masuk dari sini ke sini, dan dia masuk nih ke poin. Nah, ini masuknya retracement. Satu ke sini. Nah, ini masuknya retracement. Oh, retracement dari 618. Nah, kalau ini kuncinya, kalau kita trading menggunakan
misalnya ada kalian trading tren yang seperti ini, kalian udah paham nih ya, karena nggak selamanya tren itu harus retrace enggak. Nah ini yang sering kalian lihat mungkin ya. Jadi saya punya ilmu makanya saya tahu ya. Yang sering saya bilang support ini terdekat, ini terjauh. Berarti yang ini komit ya, kita terdekat di sini supportnya, terjauhnya di sini. Berarti yang kita tarik dari sini ke sini. Ya, anggaplah ini sebagai primary, secondary aksinya. Ya, berarti tariknya dari mana? Betul, dari yang low ini ke sini. Dan betul dia 382 sampai 50% sampai 618 kita marking dan dia terbang ya. Ekspektasi kita take profitnya itu adalah 1:1. Kita bisa mengaktifkan sebenarnya ya, dari sini ke sini kita bisa mengaktifkan itu di golden ratio minus titik 382. Bentar, aduh, kenapa nih? Bentar, minus titik 382. Nah ini sih 3 second minus titik 0.382. Nah 382 ini sebagai keterbalikan dari dia. Nah dari TTP 1:1 dari si 382 tersebut. Nah itu 1:1. Ketika kita take trading di sini dan entry di sini, stop lossnya misalnya di bawah ini ataupun apa, 1:1. Nah ini masuknya segini. Ya, dengan stop loss di bawah ini seperti ini. Antara 1:1 ataupun 1:2 bisa ya. Oke, jadi take profitnya di situ. Ya. Ini take profit utamanya. Take profit besarnya itu adalah di 618. Berarti kita aktifkan di bilangan 0.618. Nah, di sini take profit kedua. Karena yang kita pentingkan adalah ini, dan kita minus ini yang kita ambil keterbalikan dari yang ini sebenarnya untuk mengetahui take profitnya. Seperti itu. Ya, jadi kita nggak harus 1.618, nggak kayak gitu juga ya. Jadi kita cukup gini aja udah cukup. Nah, ini kan market udah jadi ya. Sekarang kita bahas yang belum jadi. Ketika marketnya seperti ini, tadi saya bilang, saya fokus kemana? Titik utama support berarti di sini. Nggak ada di dekat ini, nggak ada yang seperti ini. Di dekat ini nggak ada yang seperti ini. Nah ini ada nih, ini RBS masuknya udah di respect, dia naik lagi, ya. Berarti tugas saya narik dari sini ke sini. Sip. Nah kalau kita trading menggunakan market structure kayak gitu terus, trading sini, stop loss di bawah 786, take profitnya di minus 382 ataupun 1618. Terakhirnya ya, nah saya aktifin aja dua ini, saya aktifin ya, dua ini saya aktifin 0.382. Oke, nah jadi take profit saya 1. Oh maaf ya, ini nggak minus, mana tadi belum minus, jadi 2 dia. Nah ini dia. Nah jadi take profit saya tentu di sini, less-nya di atas ini dengan RR 1:2 perkiraan kurang lebihnya seperti. Oke, kita apply. Set ya. Nah ini udah satu nih naik nih. Nah take profit 1, dan take profit 2. Nah ini kita trading menggunakan SNR ya. Hanya mengandalkan SNR aja cukup kok. Nah ketika marketnya sudah seperti ini, sekarang kita buka lagi. Nah ini kita biarin aja ya. Nah secara keseluruhan total kita tarik Fibonacci dari Fibonacci kanal line dari sini ke sini. Ini market structure-nya bagus banget gitu lah. Ini market yang benar-benar baik sebenarnya kayak gini gitu loh. Ya ini baik banget. Terus penggabungan di low time frame-nya seperti apa Bang kira-kira? Oke. Ya jadi saya fokus di time frame yang ini aja kalau kita membahas SNR. Tapi kalian bisa juga untuk membahas di low time frame, nanti akan saya jelasin lagi. Mungkin video ini akan lebih panjang biar lebih jelas dan rinci. Semoga kalian paham ya. Oke, nah ini kan udah terjadi nih, dia naik ya, secondary atraksi. Terus support ini terjadi sama yang kayak tadi nih ya. Nah, sekarang fokus kita di sini, low-nya di sini. Naik kemana nih? Kira-kira dia naiknya kemana? Ya, naiknya kemana? Nah, oke, sekarang udah nunjukin retracement. Sekarang tariknya dari sini ke sini. Yaps, oke. Yang kita pentingkan adalah golden ratio 618 sampai 382. Kita fokus buy aja selagi ini nggak di break ya secara keseluruhan di time frame 1 jamnya ini. Nah, sekarang kita balik di time frame 15 menit ataupun 5 menit. Nah, di time frame ini kita kan udah marking nih di time frame besarnya seperti ini ya, di time frame besarnya. Tugas kita di sini kita lihat ya. Nah, tugas kita seperti ini. Oke. Nah, dia kan naik terus ya. Kita belum dapat nih, belum dapat bilangan angkanya, belum dapat. Kalau misalnya nggak masuk, kita jangan dipaksa gitu loh ya. Kita belum dapat untuk alurnya. Nah, bisa juga seperti ini. Ya, kalian bisa juga seperti ini. Ketika ada low di sini nih, low di sini, ya terus dia naik ke sini kan dari retracement. Nah, kita bisa tarik Fibonacci juga dari low yang ini ke sini. Bisa juga kayak gitu. Ya, terus kita fokusin di balik 15. Sama aja sebenarnya. Yang penting kalian melihat ada perlawanan di time frame besarnya. Itu sih yang sering saya bilang. Jadi fokus itu aja, itu terus gitu aja. Dua ini zona ini. Nah, berarti kalau misalnya gini, saya ulangin lagi, tadi saya ulangin dulu candlestick-nya saya ulangin. Tadi kan kita melihat ya,
adanya penurunan kayak gini, tapi kita nggak dapat nih, nggak dijemput ya. Di sini nggak dijemput yang ini nih. Kalau kita nariknya Fibonacci untuk price actionnya dari sini ke sini, kan kita marking di sini nih, nggak kejemput nih, ya. Nah, nggak taunya di sini ada crucial base-nya nih. Nah, secara kecilnya, minornya nih. Nah, ini bisa menjadikan tolak ukur kita nih di sini. Ya udah, sekarang kalau emang di situ di sini kita marking secara time frame besar di sini. Nah, sekarang secara time frame kecilnya. Nah, time frame kecil di mana? Ini cukup nih. Cukup, kita diamin dulu, kita buka time frame 15 menit. Nah, di 15 menit ini ada base-nya. Apapun yang membentuk base kayak tadi, yang tadi di time frame 1 jam kayak gitu. Cekungan ataupun V yang impuls ya, yang kayak primary, secondary, reaksi. Kayak gitu berarti. Nah, ini cukup bisa kita jadikan loss-nya dia sebagai loss terdekat ya. Berarti tarik dari sini ke sini. Yang kita fokuskan adalah 382 sampai 618. Berarti kita fokus kedua ini aja. Ini di time frame kecilnya. Nah, berarti eksekusi kita di time frame kecilnya punya dua zona gitu. Les terakhirnya secara kecil maupun besar di sini semua. Berarti gitu doang, dan take profitnya sama di 382. Berarti kita entry posisi di sini, stop loss di bawah 786, take profitnya di 382. Oke, terus ya. Dan jebol semuanya sampai 618 less take targetnya. Gitu terus. Oke. Nah, terusan kayak gitu ya. Nah, sekarang gini logikanya. Sekarang saya hapus semuanya nih karena kita setupnya udah berhasil semua ya. Sekarang saya hapus, mungkin kalian akan paham sedikit demi sedikit biar kalian itu lebih smooth ya tradingnya. Dari sini ke sini kita tarik. Nah, secara kanal line ini kan udah break ya. Ya. Dia kan harusnya kan kayak gini ya. Kalau orang-orang gambarin kan harusnya kayak gini. Bentar saya marking dulu kayak gini. Nah, kalau orang-orang kan kayak ini lower low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan dia terus tengah-tengahnya break. Apa kuncinya? Ya udah nggak bisa lagi untuk turun. Sekalipun turun, validasi kita cuma di neckline ini. Dia boleh turun ketika dia memasuki trendline ini lagi, gitu. Berarti secara struktur 1 jamnya ini cukup drastis banget gitu kan. Nah, tugas kita hanya menunggu kira-kira sampai kapan dia nih, karena reaksi sekunderinya belum ada nunjukin aksi. Oh, ini udah ada rejeksi ciri-ciri itu ya. Nah, sekarang fokus kita di low ini, di low yang ini dulu, nggak usah kemana-mana. Kalau dia naik lagi apa enggak, kita lihat. Oke, nggak naik lagi. Sekarang fokus kita di low itu. Tarik Fibonacci dulu dari sini ke sini. Yang kita fokuskan adalah bilangan 618 maupun 382. Ini trading secara struktur market ya. Secara struktur market, bukan secara apapun ya. Ini secara struktur marketnya. Nah, nggak tahu ya di time frame 15 menitnya ini ada gak kira-kira. Nah, di sini ada loss-nya lagi nih. Di sini ada loss-nya lagi nih, terdekatnya nih. Di sini ada loss terdekatnya lagi. Ini kita bisa jadikan tolak aksi dia, tapi harus dengan respeksi terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini dan boom. Nah, katanya masuk semua jebol tuh. Karena udah ciri-ciri. Nah, kalau udah seperti ini, tugas kita apa? Nih udah nggak bisa nih. Udah masuk lagi ke trendline kita lagi. Sekarang base yang tadi kita bahas ini harus sudah dijebol. Makanya ketika trading kalian menemukan market yang seperti ini, udah nggak smooth dilihatnya, udah nggak ada lagi nih dia. Dia udah nggak gini lagi, nggak gini lagi, nggak gini lagi, nggak udah tinggalin dulu aja. Karena takutnya seperti ini. Saya udah tahu sebenarnya. Karena pas dia break ini patokannya cuma satu, masuk ke sini. Ketika udah masuk sini, break dari base yang ini, ya udah ciri-ciri. Sekarang berarti base yang ini udah dimasukin, ini udah confirm buat bearish ya, ataupun secara keseluruhan total tuh ya ini trennya masuk bearish lah ya. Walaupun lagi uptrend udah masuk semua. Tugas kita level satunya udah ditembus, sekarang level 2-nya di sini. Level 2 ini udah nggak bisa lagi. Dia bakal turun terus-terusan. Ya. Nah, sekarang kita buka di time frame 1 jamnya ini, fokus ke base terdekatnya. Di sini ada disebutnya base terdekat, ataupun kalau trennya pada saat ini supply masuknya. Ini saya hapus dulu. Ya, kita buka time frame 15 menit. Di 15 menitnya ini saya lihat. Ya, 15 menitnya saya lihat. Oke, kita lihat dulu. Saya nggak bisa narik Fibonacci di sini dulu. Saya lihat dulu di sini perlawanannya. Oh, nih kayak gini. Nah, saya lihat dulu perlawanan di sini. Ada gak kira-kira yang menarik? Oke, ini dimasukin, yang ini dimasukin ya. Biasanya ini dimasukin, dan sekarang fokus kita ke SBR sininya. Nah, ini trading menggunakan SNR. Sekarang SBR-nya di sini. Yang saya fokuskan di sini adalah tarik Fibonacci dari high yang tertinggi ini ke low di sini. Fokus kita adalah di 382-nya dijebol, dimasukin. Ya, udah dijebol, dimasukin. Nggak bisa kalau kayak gitu caranya. Sekarang 618. Fokus kita 618, kalau dimasukin lagi, ini udah nggak bisa lagi. Ya. Nah, ini biasanya kalau trading seperti ini tadi kan kita trading menggunakan struktur market ya, struktur market. Kalau ini menggunakan SNR. Apa bedanya, Bang? Beda, ya. Trading menggunakan struktur market, baru kita tarik untuk price action-nya. Kalau ini kita trading menggunakan SNR. Jadi
benar-benar SNR yang kita mainin ya. Kalau tadi kita trading menggunakan market structure yang dimana marketnya lagi struktur lagi bagus gitu lah. Nah ini kita bisa tarik ya, ini area resisten. Kalau ini kita agak sulit untuk menganalisanya karena kita untuk menggabungkan datanya itu harus menunggu peran-peran SBR yang telah terinspeksi terlebih dahulu. Ya tugas saya di sini, saya waiting terakhirnya di sini. Ya kita lihat di sini. Kalau saya trading menggunakan SNR, saya di sini biasanya nge-sell. Take profitnya di sini, SL saya di atas sini. Oke, nah biasanya saya kayak gitu. Kalau trading menggunakan SNR aja, nggak usah pakai Fibonacci sebenarnya kalau SNR aja. Lihat ya. Oke. Nah, nggak masuk langsung di respect deh, langsung juna banget kan. Sebenarnya kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin, dan dia turun lagi. Nah, ketika di sini baru nih kita bisa tarik Fibonacci. Ketika ada market structure-nya itu udah menunjukkan aksi. Kalau seperti ini kan baru yang primary awal, di time frame besar pun baru primary tuh. Ya ketika dia udah breakout, baru di situ kita bisa tarik Fibonacci. Kita lihat lagi di sini. Ya. Oke, nah ini biasanya ngebase kayak gini, tarik Fibonacci dari sini, fokus di 786. Maaf ya, ini dibalik aja. Nariknya dibalik, fokus 786. Nah, yang saya bahas sebelumnya, kita melihat, nah seperti ini 786. Biasanya saya nge-sell di sini, stop loss saya di sini. Kalau ada indikasi shadow seperti ini, saya biasa kayak gitu, take profit di bawah ini. Oke, kita lihat ya, coba dulu. Sit, nah seperti itu. Nah biasanya kalau base drop itu seringkali terinspeksi pada angka 786. Sebenarnya seperti itu ya. Oke, nah baru seperti ini kita bisa narik Fibonacci lagi. Nariknya dari mana? Sekarang kita fokuskan dari yang ini ke sini. Nah ini kan masuk 382 nih, 382 ya kan, 382 masuk. Baru kalau udah kayak gini baru kita bisa narik, karena SBR yang ini sudah melakukan inspeksi dan ini menjadikan tolak aksi. Jadi paham nggak? SNR strukturnya baru gitu loh ya. Jadi ketika ada SNR terinspeksi, baru tercipta struktur marketnya. Dan market structure juga maaf ya, SNR juga nggak akan bisa tercipta kalau nggak ada market structure. Jadi SNR yang baik itu menciptakan sebuah market structure intinya. Jadi ketika SNR dapat dan SBR di sini dapat, di sini struktur marketnya oke, dan dia respect, turun ke bawah drop, nah dia retrace, drop lagi, harusnya seperti itu kan. Nah barulah kita bisa tarik Fibonacci. Kalau yang tadi nggak bisa, karena baru awalan pertama, semuanya bakal ditembus, pasti seperti itu. Kalau seperti ini baru bisa, karena strukturnya udah ada. Ya terusan seperti itu. Sekarang tugas saya di sini adalah SBR-nya. Ini di time frame kecil ya, karena 1 jamnya kita udah tahu, biasanya di time frame 1 jam ini bakal turun kan gitu ya. Jadi kita langsung balik ke 15 menit, dan fokus saya sekarang adalah di dekat ini. Sekarang di situ high-nya, kita lihat di sini high di sini, ini di sini. Oke. Kita lihat respect gak? Oke, dia naik. Yang saya fokusin adalah ini. Ya udah. 2 zona 382 sampai sini, stop loss 786, take profit 382. Terusan kayak gitu. Oke. Spread, take profit lagi. Gitu-gitu terus sih, Bang. Ya, saran saya abang-abang semua mungkin paham, dan dia di respect 618 tuh, 618 yang di respect ya. 382 entry sampai 618, stop lossnya di atas 786. Biasanya saya di atas 786 sih. Ya, ataupun di sini juga boleh aja kalau saldo kuat ya. Kayak gitu aja sebenarnya. Ini adalah trading SNR yang sebenarnya. Jadi ini adalah ilmu daging yang kalian nggak akan pernah dapatkan dimanapun. Ya mungkin orang penjelasannya beda-beda, tapi ini adalah SNR yang sesungguhnya. Dan betul aja di sini take profit 618-nya. Nah terusan ketika ini di respect, ya udah sekarang saya tariknya dari yang ini, respect ini. Fokus 618 ya udah saya lagi take profitnya 382 lagi. Ataupun di sini juga boleh sebenarnya take profit awal di sini, sisanya di sini. Stop lossnya 786. Terusan kayak gitu. Ataupun ini kan ada base kecil nih di sini nih. Nah, dari sini ke sini kita bisa melakukan apa ya? Toleransi lah. Nah, kalau kita narik dari sini ke sini kan ke sini nih. Ya kita kasih toleransi. Nah, kan ke sini. Nah, berarti di sini gitu. Gitu aja. Jadi kayak dikasih toleransi. TP lagi. Gitu terus pokoknya. Jadi dua zona ini dari sini ke sini, dan di 38 sini itu entry terusan. Semoga kalian paham, dan dia naik lagi nih, ya udah terusan kayak gitu. Dia naik lagi, sekarang mana base di sini lagi. Secara 1 jamnya udah jauh bang. Tuh yang tadi saya bilang, kalau udah jebol yang ini satu, udah semuanya bakal turun terus. Ya jadi videonya semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi ya ini adalah video yang eksklusif untuk kalian semua, dan ini adalah ilmu yang benar-benar ilmu dan gak akan pernah kalian dapatkan dimanapun. Karena hanya trading menggunakan SNR aja kalian udah cukup banget ya.
kalian udah bisa profitable dan tergantung plannya masing-masing. Fokus your plan ya, bikin plan to plan, jangan sampai boncos ya. Kita di sini mau kaya bukan miskin. Ya, jadi tetap jadi marga Japsku, apapun kuncinya, apapun solusinya, cerita kalau ada apa-apa. See you nanti video selanjutnya. Thank you.